Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Andini, NDM 253100016. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Geometri Dasar yang diampu oleh Ibu Dina Agustina MPD. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama tentang proyeksi pada segitiga. Sebuah perusahaan akan memasang panel surya pada atap rumah yang berbentuk segitiga lancip. Diketahui panjang sisi AB adalah 18 meter, panjang sisi AC adalah 24 meter, dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut atau sudut A adalah 60 derajat. Untuk menentukan panjang rangka penyangga, insinyur harus menghitung proyeksi sisi AC terhadap sisi AB dan tinggi atap dari titik C ke sisi AB. Yang diminta pada soal ini adalah yang pertama, menentukan panjang proyeksi sisi AC terhadap sisi AB. Yang kedua, menentukan tinggi segitiga dari titik C menuju sisi AB. Diketahui, panjang AB 18 meter, panjang AC 24 meter, sudut BAC 60 derajat. Yang ditanyakan yang pertama, proyeksi AC terhadap AB. Yang kedua, tinggi segitiga dari titik C ke AB. Sebelum melakukan perhitungan, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan proyeksi. Proyeksi suatu ruas garis pada ruas garis lainnya merupakan panjang bayangan ruas garis tersebut apabila dijatuhkan secara tegak lurus ke ruas garis tujuan. Karena yang diproyeksikan adalah sisi AC ke sisi AB, maka kita menggunakan rumus proyeksi AC cos theta, dengan AC sama dengan 24 meter, theta 60 derajat. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang diketahui. 24 cos 60 derajat, 24 dikali setengah sama dengan 12. Artinya apabila sisi AC dijatuhkan tegak lurus ke sisi AB, maka panjang bayangannya pada sisi AB adalah 12 meter. Selanjutnya menentukan tinggi segitiga dari titik C menuju sisi AB. Tinggi merupakan garis yang tegak lurus terhadap sisi AB. Untuk mencari tinggi, menggunakan fungsi sinus. Rumusnya adalah H sama dengan AC sin theta 24 sin 60 derajat 24 dikali akar 3/2 sama dengan 12 akar 3, yaitu sama seperti 20,784. Jadi tinggi atap titik C menuju sisi AB adalah sekitar 20,78 meter. Dari hasil perhitungan secara aljabar diperoleh bahwa proyeksi sisi AC terhadap AB adalah 12 meter, sedangkan tinggi segitiga dari titik C menuju sisi AB adalah sekitar 20,78 meter. Setelah menghitung secara aljabar, maka kita akan memproyeksikannya ke GeoGebra. Langkah pertama, kita membuat 3 slider yang mewakili seluruh data pada soal. Pertama, slider AB yang mewakili panjang sisi AB dengan minimal 1 dan maksimal 30 serta instrumen 1. Selanjutnya, slider kedua yang mewakili panjang sisi AC diberi nama slider AC dengan minimal 1, maksimal 30, serta instrumen 1. Dan slider yang ketiga yaitu slider yang mewakili besar sudut A, diberi nama slider A, angel, minimal 1, maksimal 180, instrumen 1. Kita sesuaikan panjang AB-nya 18,
dan panjang AC-nya 24 serta sudut A 60 derajat. Selanjutnya, kita membuat titik A dengan koordinat awal 0,0. Selanjutnya, titik B dengan koordinat AB, 0. Selanjutnya, titik C menggunakan fungsi kosinus dan sinus. Jadi titik C sama dengan AC cos alpha koma AC sin alpha. Selanjutnya kita membuat poligon untuk menghubungkan ketiga titik sehingga terbentuk segitiga ABC. Poligon A, B, C. Selanjutnya, menentukan tinggi atap, membuat garis yang tegak lurus terhadap sisi AB melalui titik C menggunakan perintah perpendicular line. Selanjutnya, menentukan titik potong antara garis tinggi dengan sisi AB menggunakan perintah intersect. Intersect F, line A, B. Lalu langkah selanjutnya membuat ruas garis dari titik C ke titik D agar tinggi segitiga terlihat lebih jelas pada gambar, yaitu segmen C, D. Selanjutnya, segmen A, D. Nah, di sini kita bisa lihat segitiganya. Lalu kita tampilkan nama and value-nya. Lalu kita menampilkan nama dan value dari G, yaitu sama seperti penghitungan aljabar kita, 20,78. Selanjutnya, panjang dari titik A ke titik D kita tampilkan value-nya, yaitu 12. Sebagai pembuktian bahwa konstruksi ini bersifat dinamis, menggunakan GeoGebra diperoleh panjang proyeksi sisi AC terhadap sisi AB sebesar 12 meter, sedangkan tinggi segitiga dari titik C ke titik AB sebesar 20,78 meter. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua tentang proyeksi pada lingkaran. Diketahui terdapat dua tangki air berbentuk lingkaran
dengan jari-jari masing-masing 6 meter dan 10 meter. Jarak antara pusat kedua tangki adalah 34 meter. Sebuah pipa akan dipasang sehingga menyinggung kedua tangki dari bagian luar. Yang diminta pada soal ini adalah menentukan panjang pipa yang harus digunakan, atau dengan kata lain, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran tersebut. Diketahui, jari-jari lingkaran pertama adalah 6 meter, jari-jari lingkaran kedua adalah 10 meter, jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 34 meter. Sedangkan yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan luar, yang pada kasus ini merupakan panjang pipa yang akan dipasang. Untuk menyelesaikan soal ini, saya menggunakan konsep garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Garis singgung persekutuan luar adalah garis yang menyinggung kedua lingkaran pada bagian luar tanpa memotong salah satu lingkaran. Panjang garis singgung tersebut dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras, sehingga diperoleh rumus L sama dengan akar D kuadrat min R2 kurang R1 kuadrat. Dengan L adalah panjang garis singgung persekutuan luar, D adalah jarak antar pusat lingkaran, R1 dan R2 adalah jarak jari-jari kedua lingkaran. Langkah 1, menghitung selisih jari-jari. Langkah pertama adalah menghitung selisih jari-jari kedua lingkaran. Yang diperoleh jari-jari kedua lingkaran adalah 4 meter. Langkah 2, menghitung kuadrat jarak pusat. Menghitung kuadrat dari jarak kedua pusat lingkaran yang diperoleh nilai 1156. Langkah 3, menghitung kuadrat selisih jari-jari yang diperoleh nilai 16. Langkah selanjutnya mensubstitusikan semua nilai yang telah diperoleh ke dalam rumus garis singgung persekutuan luar. Berdasarkan perhitungan secara aljabar diperoleh bahwa pada garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 33,76 meter. Selanjutnya lanjut ke langkah GeoGebranya. Langkah pertama adalah membuat 3 slider yang mewakili data pada soal. Yang pertama, slider R1 yang mewakili jari-jari lingkaran pertama dengan minimal 1 dan maksimal 15 serta instrumen 1. Slider yang kedua yang mewakili jari-jari lingkaran kedua yang diberi nama slider R2 dengan minimal 1 dan maksimal 15 serta instrumen 1. Selanjutnya slider ketiga yang mewakili jarak antar pusat kedua lingkaran yang diberi nama slider D dengan minimal 1 dengan minimal 15 serta maksimal 50 dan instrumen 1. Kita tarik slider R1 menyesuaikan soal yaitu 6 serta R2 menyesuaikan soal 10 dan D menyesuaikan soal 34. Langkah selanjutnya membuat titik A 0,0. Selanjutnya membuat titik B sebagai pusat lingkaran kedua. Selanjutnya, membuat lingkaran pertama dengan pusat A dan jari-jari sebesar R1 menggunakan langkah circle A, R1. Selanjutnya, membuat lingkaran kedua dengan pusat B dan jari-jari sebesar R2 dengan perintah circle B, R2.
maka diperoleh dua lingkaran. Selanjutnya, menggunakan perintah tangan untuk membentuk seluruh garis singgung kedua lingkaran. Selanjutnya, membuat titik singgung pada masing-masing lingkaran. Titik inilah yang menjadi batas awal dan akhir panjang pipa yang akan diukur. Pertama, kita menggunakan perintah intersect C dan G. Titik singgung yang kedua menggunakan perintah intersect C R, E, G. Selanjutnya, membuat ruas garis yang menghubungkan kedua titik singgung. Menggunakan perintah segmen C, D. Berdasarkan hasil verifikasi menggunakan GeoGebra, panjang garis singgung persekutuan luar atau panjang pipa yang diperlukan adalah sekitar 33,76 meter. Hasil ini sama dengan hasil perhitungan secara aljabar tadi. Saya mengubah nilai jari-jari atau jarak antara pusat menggunakan slider. Bentuk kedua lingkaran dan panjang garis singgung berubah secara otomatis. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga tentang proyeksi pada bangun ruang. Sebuah perusahaan robotika akan memasang sensor laser pada ruang lift yang berbentuk balok. Ukuran ruang lift diketahui memiliki panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Sensor dipasang dari titik sudut bawah A menuju titik sudut atas yang berlawanan, yaitu titik G, sehingga membentuk diagonal ruang AG. Untuk membantu pemasangan rel sensor, teknisi ingin mengetahui panjang proyeksi diagonal ruang AG pada bidang diagonal ACGE. Yang diminta pada soal ini adalah menentukan panjang proyeksi diagonal ruang AG pada bidang diagonal ACGE. Yang diketahui berdasarkan soal diperoleh informasi sebagai berikut. Panjang balok P 8 meter, lebar balok L 4 meter, tinggi balok T 6 meter. Yang ditanyakan adalah panjang proyeksi diagonal ruang AG pada bidang diagonal ACGE. Sebelum melakukan perhitungan, terlebih dahulu saya akan menganalisis posisi garis dan bidang pada balok. Diagonal ruang AG merupakan garis yang menghubungkan titik A dan titik G. Sedangkan bidang diagonal ACGE dibentuk oleh titik A, C, G, dan E. Karena titik A dan G sama-sama berada pada bidang ACGE, maka diagonal ruang AG berada tepat pada bidang diagonal tersebut. Maka proyeksi diagonal ruang AG pada bidang ACGE adalah diagonal ruang AG tersebut. Langkah 1, menghitung diagonal alas. Langkah pertama adalah menghitung diagonal alas AC menggunakan teorema Pythagoras. AC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 36 sama dengan akar 100 dan diperoleh hasil 10. Langkah kedua, menghitung diagonal ruang. Menghitung diagonal ruang menggunakan diagonal alas sebagai salah satu sisi segitiga siku-siku bersama tinggi balok.
maka diperoleh nilai akar 116. Langkah ketiga, menyederhanakan. Akar 16 diperoleh dari 4 kali 29, maka AG sama dengan 2 akar 29. Langkah selanjutnya, akar 2 akar 29 dibuat desimal, maka menghasilkan nilai 10,77. Karena diagonal ruang AG berada tepat pada bidang diagonal ACGE, maka panjang proyeksinya sama dengan panjang diagonal ruang tersebut, sehingga diperoleh 10,77 meter. Selanjutnya, kita akan buktikan melalui GeoGebra. Langkah pertama yaitu membuat 3 slider yang mewakili ukuran balok. Slider pertama slider P yang mewakili panjang dengan minimal 1 dan maksimal 15 serta instrumen 1. Slider yang kedua yaitu slider yang mewakili lebar, yaitu slider L dengan minimal 1, maksimal 15 dan instrumen 1. Slider yang ketiga, slider yang mewakili tinggi, yaitu slider T dengan minimal 1, maksimal 15, serta instrumen 1. Kita sesuaikan panjangnya 8, lebarnya 6, serta tingginya 4. Selanjutnya, kita ubah menjadi 3 dimensi. Langkah pertama yaitu membuat titik A sebagai titik sudut pertama balok. Titik A 0,0. Selanjutnya, membuat titik B dengan koordinat P, 0,0. Selanjutnya, membuat titik C dengan koordinat P, L, 0. Selanjutnya, membuat titik D dengan koordinat 0,L,0. Selanjutnya kita buat titik E dengan koordinat 0,0, T. Selanjutnya titik F dengan koordinat P, 0, T. Selanjutnya titik G dengan koordinat P, L, T. Dan terakhir titik H dengan koordinat 0, L, T. Selanjutnya kita akan buat segmen. Yang pertama, segmen dari titik A menuju titik B, lalu dari titik B menuju titik dan titik C menuju titik D, dan titik D menuju titik A. Selanjutnya titik E menuju titik F, lalu titik F menuju titik G, dan titik G menuju titik H, dan titik H menuju titik E.
Selanjutnya segmen dari titik A menuju titik E, titik B menuju titik F, titik C menuju titik G, dan titik D menuju titik H. Selanjutnya, kita buat lagi segmen dari titik A ke titik G. Lalu kita bedakan warnanya. Jadi titik A dan titik G ini mewakili jalur pemasangan sensor laser. Selanjutnya, kita ketik poligon titik A, C, G, E. Apabila model balok diputar, terlihat bahwa garis AG berada tepat pada bidang diagonal ACGE. Karena garis tersebut sudah berada pada bidang yang diproyeksikan, maka hasil proyeksinya adalah garis AG itu sendiri. Selanjutnya saya akan memutar slidernya. Ketika ukuran panjang, lebar, atau tinggi diubah menggunakan slider, bentuk balok dan panjang diagonal ruang berubah secara otomatis. Berdasarkan hasil verifikasi menggunakan GeoGebra, terlihat bahwa diagonal ruang AG berada tepat pada bidang diagonal ACGE. Oleh karena itu, panjang proyeksi diagonal ruang AG pada bidang diagonal ACGE sama dengan panjang diagonal ruang AG, yaitu sekitar 10,77 meter. Sehingga sesuai dengan penghitungan secara aljabar. Dan itulah tadi video proyek mata kuliah Geometri Dasar dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.